Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an, muttafaq alaih. Salat tidak sah kalau tidak membaca Fatihah. Bagi kita tentu tidak sulit karena kita sudah dibesarkan dalam konteks belajar fikih dari kecil. Jadi kita tahu dalam salat membaca Fatihah gitu ya. Wa fi ukhra li Ahmad wa Abi Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban, dalam riwayat lain yang ada dalam kitab Musnad Ahmad, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi dan Sahih Ibnu Hibban, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, qulna na'am, qala la taf'alu illa bi Fatihatil kitab fa innahu la sholata liman lam yaqra biha. Jadi awal Nabi mengajarkan sholat itu sudah beberapa kali kita diskusikan Pak di forum ini, tapi saya ulang lagi supaya pemahaman hadisnya tidak putus. Jadi awal Nabi melaksanakan sholat itu kan setelah Mi'raj. Nabi Mi'raj malam hari dapat perintah sholat. Nabi terima perintah itu, tapi belum tahu sholat itu apa. Akhirnya subuh pertama itu Nabi tidak sholat, nggak tahu. Baru pada zuhur hari itu Jibril datang menjadi imam, Nabi makmum. Lalu pada waktu asar Jibril datang menjadi imam, Nabi makmum. Yang dilakukan oleh Jibril dan Nabi Muhammad itu cuma gerakan sholat, Pak. Baru gerakan-gerakan saja. 4 rakaat, 3, 4 dan 2. Waktu datangnya Jibril juga berbeda. Pada hari pertama zuhurnya datang jam 12, pada hari kedua zuhurnya jam 3 kurang 10 menit. Pada hari pertama asarnya jam 3 sore, pada hari kedua jam 6 kurang 10 menit. Lalu malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, al-waqtu baina hadza wa dzaka." Waktu sholat adalah di antara yang pertama dan yang kedua. Lalu mulai ada bacaan-bacaan. Nah, Nabi kemudian menegaskan kalau sholat di tiap rakaat wajib baca Fatihah. Lalu Nabi membaca surat-surat setelah Fatihah. Dan sahabat-sahabat Nabi itu ketika menjadi makmum bersama Nabi, ya semuanya baca Fatihah dan suaranya kadang terlalu kencang. Sehingga dalam sebuah hadis yang lain Nabi menyatakan, kalian jangan balapan dengan saya. Kalau imam sedang membaca, kalian dengarkan. Nanti malah ketika imam ruku dan kita belum selesai baca Fatihah, nanti bacaan Fatihahnya kan belum selesai, ditanggung oleh imam. Jadi sahabat masih dalam proses belajar dia kayak gitu. Nah, ada beberapa orang yang ketika Nabi baca Fatihah, sahabat mendengarkan, dan ketika Nabi selesai Fatihah, sahabat baca Fatihah. Lalu ketika Nabi baca surat dalam Al-Quran, sahabat juga baca, sehingga masjidnya jadi kayak banyak suara gitu, banyak gitu. Lalu Nabi menyampaikan jangan seperti itu, Fatihah saja. Nah, dalam rumusan fikih kita mengenal istilah saktah, Pak. Saktah itu berhenti sejenak. Bukan saktah dalam Al-Quran yang berhenti lalu tidak nafas, bukan, ini berhenti sejenak. Saktah yang pertama adalah setelah takbiratul ihram. Itu imam berhenti sejenak membaca iftitah. Dan iftitah yang dari Nabi ada beberapa versi, tinggal dipilih saja. Lalu saktah yang kedua adalah setelah imam membaca Fatihah. Waladhdallin, amin. Nah, itu diam imamnya. Berapa lama? Seukuran makmum baca Fatihah. Supaya ketika nanti imam baca surat, makmum sudah selesai Fatihah dan mereka bisa mendengarkan bacaan, bukan malah bacaannya bentrok gitu. Saktah yang ketiga adalah ketika imam sudah selesai baca surah mau ruku. Itu saktah juga. Misalnya saya baca wal mu'tafikata ahwa fa ghasyaha ma ghasya fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara. Lalu saya mau ruku, berhenti dulu, Allahu Akbar. Bukan
Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Allahu akbar. Kenapa harus sakta? Supaya orang yang jadi makmum tahu imamnya mau ruku. Karena sebagian makmum ada yang merem pas sholat, Pak. Dan sebagian lagi malah tunanetra. Lah kalau bacaan takbirnya dengan bacaan suratnya nempel, sangkanya orang lagi imamnya masih baca Fatihah. Nanti imamnya ruku, dia nggak ruku. Pas imam sami Allahu liman hamidah, dia udah sami Allah, kapan rukunya? Nah, saya nggak tahu nih Bapak ini kalau sholat merem atau tidak. Kalau dalam kajian fikih ulama yang ketat, merem itu dianggap makruh, bahkan dilarang. Kalau saya bilang, yang nyaman aja lah, mau merem boleh, melek boleh. Terus kalau misalnya nggak merem ngapain? Anjurannya biasanya fokus pada satu titik, yaitu tempat sujudnya. Kalau misalnya nggak fokus satu titik, boleh nggak? Boleh. Kalau misalnya baca kaos, makmum yang di depannya, jangan malah baca kaos. Ini kalau orang dianjurkan sholat pakai baju polos itu kayak gitu, Pak, supaya tidak dibaca. Ini sholat di saf kedua, depannya orang pakai kaos, ada tulisannya, jangan cari pacar baru, pacar lama saja diperbaiki agar jadi baru. Lalu bawahnya kecil, jogger Bali. Itu gara-gara baca sampai sekarang masih ingat ya. Tapi kalau merem boleh nggak? Boleh. Ada yang bilang jangan merem, nanti kalau merem malah ngelamun. Ini masalahnya bukan merem nggak merem, emang orangnya bermasalah, Pak. Melek bermasalah, merem bermasalah. Tapi ada yang mengharamkan, ada yang melarang. Silakan saja, kalau saya merem silakan, yang nyaman aja lah. Nah, ini bacaan Fatihah, dan lalu kita menyediakan waktu untuk saktah yang dilakukan oleh imam. Imamnya jangan baca. Nanti selesai baca Fatihah, makmumnya sudah selesai, imam baca surah, semuanya menyimak bacaan. Gitu kira-kira.